Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Lalita Amalfa dengan NIM 248201084. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan alam yang diampu oleh Bapak Hari Adi Saputra. Untuk materi yang pertama, ekstraksi minyak siri. Minyak siri adalah zat berbau yang terkandung pada dalam tanaman. Minyak ini disebut juga dengan minyak menguap, minyak empiris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Ciri utamanya itu senyawa yang berwujud cairan dengan suhu ruang, mudah menguap, menghasilkan aroma tertentu. Minyak asiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak asiri. Metodenya itu destilasi, destilasi air, uap, dan uap air. Tahapan kelemahannya itu senyawa rusak karena menguap panas, kelebihannya itu sederhana, waktunya cepat. Lalu metode yang kedua itu press, tahapannya itu persiapan pengepresan, pemisahan, kelemahannya itu waktunya yang sangat lama, pemisahan lebih sulit, kelebihannya itu sederhana. Kalau selanjutnya cepat, kelebihannya itu cepat, senyawanya tidak mudah rusak. Untuk enfluerasi, tahapannya itu persiapan ekstraksi, pemisahan, kelemahannya itu pemisahan lebih sulit, kalau kelebihannya itu sederhana dan senyawa tidak mudah rusak. Selanjutnya, maserasi lemak panas, tahapannya itu persiapan ekstraksi dan pemisahan. Kelemahannya itu memisahkan lebih sulit, waktu lama, dan teknologi sederhana untuk kelebihan. Kita masuk yang kedua itu fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian atau lebih. Tujuan fraksinasi ini untuk mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa. Ekstraksi ini ada ekstraksi cair-cair, meningkatkan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen. Non-polar itu seperti lemak lilin, semipolar itu seperti flavonoid dan alkaloid, polar itu seperti flavonoid glikosida dan alkaloid kuarten. Kalau kromatografi itu partisi like dissolution like penukaran ion. Eh, kromatora, kromotora- Kromatografi lapis tipis itu prinsip kerjanya itu dengan cara memisahkan sampel berdasarkan pembedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan lapis tipis pada lempeng kaca. Fase diam itu berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap. Fase gerak itu seperti cairan. Cara kerjanya itu penjenuhan fase gerak dicambar selama 1 jam. Siap itu menyiapkan lempeng dan penotolan. Masukkan lempeng ke chamber setelah mencapai tanda angkat, kering, dan ditampakkan sesuai monografi. Kelebihannya itu waktu relatif cepat, simpel, jumlah zat yang diperiksa cukup kecil, kondisi kromatografi untuk optimalisasi resolusi senyawa, tidak diperlukan ruang yang besar. Kekurangannya itu tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Untuk materialnya pemurnian, metode menekan komponen dalam bahan, prinsipnya itu pemisahan antara dua zat atau lebih. Tujuannya itu mendapatkan satu zat murni dari suatu campuran. Rekristalisasi itu pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya. Cara penkristalisasi ini kembali senyawa telah yang dilarutkan ke pelarut. Prinsip kerjanya itu senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suatu tertentu. Kelebihannya itu, metode rekristalisasi ini dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya. Tidak meninggal zat pengotor pada kristal, zat pengotor mudah dipisahkan dari kristal. Kekurangannya itu, larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar. Jika tidak, maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Selanjutnya dekantasi, proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung. Prinsip kerja didahului dengan proses sedimentasi yaitu pemisahan campuran dengan gaya gravitasi. Kelebihannya itu operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Kekurangan hanya dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur. Sublimasi ini senyawa mengalami konversasi dari suatu padatan menjadi gas. Kelebihannya itu digunakan untuk memisahkan senyawa padat dapat menguap yang tidak bisa dipisahkan dengan metode lain. Kekurangannya itu hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa yang padat dapat menguap.
Komputasi bahan alam itu penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, dan prediksi farmakologi obat molekul Dawkins. Komputasi ini diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Sekian, terima kasih yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.